kami yang banyak. Ngapain kami nipu kalian yang 6%? Nah, satu gitu kan. Rasmi juga katanya kami mau memerangi mereka gitu. Lah, yang sering bikin rumah ibadah di tempat-tempat mayoritas muslim siapa? Gitu. Kan kalian. Jadi siapa yang ngajak perang? Masa yang bikin rumah ibadah di tempat muslim kalian, yang ngajak perangnya kita? Suka bingung, ya nggak? Gitu, bre. Saya senang sekali hari ini. Oke, aku mau baca Yohanes 20 tadi. Yohanes 20 tadi, aku cuma mau kasih tahu itu aja. Iya, boleh. Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 24. Ya, Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, ya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum cucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Nih ya, pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini kan? Amin nggak Rasmi? Di sini di Jumat Amin nggak? Tadi, bentar dulu aku jelasin. Jadi di sini tadi kalian katakan bukan yang bangkit itu bukan Yesus yang asli. Di sini sudah dikatakan. Di KPR 9 yang datang ke Paulus, bukan yang bangkit yang datang ke Paulus. Kalau waktu bangkit kan dia naik ke sorga. Nah, yang datang ke Paulus ini kan setelah dia naik ke sorga gitu loh. Wih, ganteng banget Gurunda abis duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima kami yang habis sholat duhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Aduh, afwan Gurunda. Ini satu tadi kabur gara-gara aku suruh jelasin Matius 24:34. Amunisinya Gurunda, jadi dia kabur ke perpus, mungkin perpusnya beda negara, jadi nggak balik-balik lagi Gurunda. Iya, Matius 24 yang 24:34 itu. Jadi sekarang sisa ini ibu-ibu gitu. Ya. Nah dia. Silakan Bro Rasmi. Bro Rasmi silakan masuk. Nah aku dibawa lagi Gurunda ya. Lanjut Gurunda, Fadol. Boleh Dinda. Di sini juga boleh, nggak apa-apa. Jangan, nanti yang lain ikut-ikut. Muslim yang lain nggak boleh ikut-ikut ya, biar Gurunda solo. Oke, masya Allah. Ya, gimana Bro Rasmi? Halo Bro Rasmi. Halo. Ya, tentang itu Anda katakan yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus yang asli. Iya, itu bukti betul. Yesus yang asli yang bangkit dari kubur itu dia ada di Yohanes 20 ayat 24. Iya. Sama seperti yang ada di Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Betul. Yang disalib itu bukan anak Maria, itu dulu. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk Tuhan yang disalib ini. Dan ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblisnya mengatakan apa di Lukas 4 nomor 13? Iblis mundur dari mencobai Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Saat mana waktu tepat itu?
Saat mana waktu tepat itu? Saat Yesus sudah terangkat ke langit. Maka iblis kemudian membuat propaganda yang disalib itu seakan-akan Yesus. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur, yang ditusuk lambungnya sama Thomas itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yesus dikutuk gak? Enggak. Bukan Yesus itu. Gak ada ajaran Yesus. Justru untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, kenapa harus ada klarifikasi? Inilah aku, lihatlah tanganku, lihat kakiku, cucuklah lambungku. Untuk apa? Karena saya sudah ajarkan kamu, aku akan bangkit pada hari ketiga. Pasti percaya murid-murid. Ngapain harus? Oh iya benar guru kami ini. Nggak ada kayak gitu-gitu. Justru prosesi itu membuktikan bahwa Yesus telah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sebab Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan akan mendayakan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Yang Anda bacakan Yohanes 20 itu prosesi penyesat sedang ingin menyesatkan murid pilihan. Begitu Bu Rasmi. Kalau ibu ingin mengatakan Yesus itu yang disalib, yang keluar dari kubur, buktikan dulu apa dosa Yesus, apa kesalahan Yesus, sehingga dia layak untuk disalib. Ada enggak? Enggak ada. Berarti bukan Yesus yang disalib, Bu Rasmi. Karena Yesus adalah orang suci. Yesus orang yang dikasihi. Bukan dia yang disalib. Oke, Bu Rasmi terdiam. Anak Tuhan boleh terdiam. Boleh aku sangka? Ya, silakan. Oke. Anda katakan Yesus tidak bersalah dan Yesus tidak terkutuk. Betul Anda katakan. Tetapi Di-mute dulu, Saudara Kairos. Penjual tempe naik. Sudah menjual, teman kita lagi berdagang. Ya, silakan. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Berarti bukan dia yang disalib. Itu titik. Kecuali Anda ingin bisa membuktikan, silakan. Bahwa Yesus punya salah, pantas dia dikutuk, silakan. Oke. Sekarang kita buka di Matius 1. Matius 1, kelahiran Yesus Kristus seperti berikut ya. Di sini malaikat Gabriel mendatangi Yusuf dan malaikat Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Yusuf dan Maria. Kalau Maria akan melahirkan, kita baca di ayat 21, kalau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa umatnya gitu. Jadi sekarang kita cari tahu dulu siapa Yesus ini, kenapa bisa menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dari dosa umatnya. Iya, oke. Apakah begini, bentar bang, apakah seorang pendosa bisa menyelamatkan pendosa yang lain? Nggak bisa. Jadi itu cari tahu dulu siapa Yesus. Makanya Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Oke, jadi kita buka di Yohanes 1, jawabannya di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi yang menjadikan segala sesuatu ini adalah firman yang hidup. Nah, di ayat 14-nya, firman yang hidup itu telah menjadi manusia. Siapa yang firman yang telah menjadi manusia itu? Dialah Yesus ataupun Allah yang menjadi manusia. Firman yang hidup itu adalah Allah. Allah lahir menjadi manusia. Namanya Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dengan cara menanggung hukuman umatnya.
ya, dengan cara menanggung hukuman umatnya, sehingga Yesuslah yang tergantung di kayu salib, karena hukuman gantung di kayu salib adalah hukuman umatnya. Begitu dia, Bang Juma. Ya, itu dongeng pagan. Dongeng pagan yang mengambil ajaran Yahudi untuk melancarkan aksi penyembahan kepada teos-teos yang datang kepada nenek moyang Romawi dan Yunani. Anda tahu nggak, Yesus itu umatnya siapa? Bani Israel. Jadi kalau dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan Bani Israel. Apa pola yang disajikan Yesus untuk menyelamatkan umatnya Bani Israel? Polanya satu, sederhana. Apa itu? Menyembah kepada Bapa Elohim dan menerima dirinya sebagai rasul utusan Elohim. Selesai perkara. Yang Anda sampaikan tadi itu embel-embel paganisme. Itu mimpinya orang Kristen, mimpi kalian yang bukan umatnya Yesus. Harusnya Anda terima dulu nih, Anda terima dulu bahwa Yesus itu ada dua. Dan Anda adalah pentuhan Yesus yang bukan manusia. Itu dulu, jangan Anda campur adukan. Pada hari ini lahir, ya sudahlah. Matius 1 nomor 28 dan seterusnya. Itu tidak ada urusan dengan Kristen. Yang lahir sudah pasti bukan Tuhan, pasti manusia. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Kristen ini mencoba menggabungkan antara ajaran Yesus yang adalah orang taat kepada Tuhannya dengan Yesus yang adalah setan yang datang kepada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua ini. Tidak perlu, langsung saja katakan bahwa kami ini anak Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Kristus. Tuhan kami berupa roh yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus 13 buku, sehingga jadilah kami Kristen. Jangan Anda campur adukan ajaran Nabi Yesus yang adalah untuk Bani Israel, seakan-akan itu untuk orang Aliteng. Jangan, Aliteng beda, Yesus anak Maria beda. Kalau Anda berbicara mengenai firman, semua orang tahu, Yahudi tahu, kami umat Islam tahu tentang kalam. Kalimat dan kalam itu kami udah tamat. Tidak ada Tuhan berubah menjadi kalimat. Nggak ada Tuhan menjadi kata perkataan. Nggak ada. Tidak ada Tuhan menjadi daging. Itu di iman kami, iman Yahudi dan Islam. Anda sebagai orang Kristen, penumpang gelap, mencoba untuk mengkawinkan antara ajaran Romawi dengan ajaran Yahudi. Yesus itu ada dua, itu dulu. Yesus yang dikhususkan untuk Bani Israel tok. Itu anak Maria. Yesus yang datang palsu kepada Paulus itu berbeda. Ia mengajarkan Paulus 13 kitab. Berdirilah Katolik. Sekarang sebagai orang Kristen mencoba untuk menjilat keajaran Yesus anak Maria. Beda. Murid-murid datang mencolokkan kemudian tangannya Thomas. Melihat ada bekas paku. Ya memang karena dia memang yang disalib. Tapi itu bukan Yesus kami. Itu Yesus kalian. Yang sebagai simbol tanda angkatan jahat kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi punya pengikut namanya Aliteng. Kalian itu pengikut orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Jadi jangan Anda gabungkan. Ya, pusing nanti Anda. Yesus, dia adalah makhluk suci, manusia suci yang tidak ada dosa sama sekali. Tidak memenuhi syarat untuk disalib. Kalau setan memenuhi syarat, Yudas memenuhi syarat. Yesus mengatakan Yudas itu setan. Di mana Yesus mengatakan Yudas setan? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yang disalib tentu iblis, bukan orang suci. Nah, yang disalib ini keluar pada hari ketiga, jadilah Tuhan Anda. Itu bukan Yesus anak Maria yang Anda sembah selama ini. Makanya ketika anak Maria datang, kalian diusir. Begitu Bu Resmi. Ini dulu dipetahkan dulu bahwa Kristen mengikuti Kristus yang datang di padang gurun, bukan Yesus yang datang kepada Maria yang Anda ikuti. Karena Yesus yang datang kepada anak Maria
itu spesial untuk Bani Israel. Dia manusia suci. Sedangkan yang Anda ikuti adalah Kristus palsu yang sudah dinubuatkan oleh Yesus kami. Yesus kami menubuatkan kalau akan datang Yesus palsu, jangan kau percaya. Ketika Yesus palsu datang kepada pendiri agama Anda, Paulus, Anda percaya. Jadilah Anda Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang datang ke padang gurun. Jadi yang pantas disebut kadrun itu Anda, kadal gurun, karena Anda menyembah makhluk gurun. Begitu Bu Rasmi. Lanjut. Oke, sekarang saya tanya dulu Anda. Sekarang Yesus Anda itu yang disalib atau tidak? Tidak. Yesus saya tidak disalib. Oke, jadi itu bedanya. Yesus Anda tidak disalib dan Yesus kami yang disalib. Ya, beda, betul. Dan yang datang kepada Paulus, itu adalah Yesus yang disalib. Ya, di mana kita lihat? Betul. Iya. Iya, betul. Ya, jadi yang datang kepada Paulus juga adalah Yesus yang disalib. Kita buka di Kisah Para Rasul 9. Betul. Di Kisah Para Rasul 9. Di sini Yesus mengatakan kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ya, jadi di sini yang datang kepada Yesus kami yang disalib dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang sama. Yesus yang menanggung hukuman kami di tiang salib. Ya, karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa, yang mampu menyelamatkan manusia dari neraka dengan cara menanggung hukuman manusia di neraka, begitu. Iya, oke, saya bantai ya. Ketika saudara sudah mengakui bahwa Yesus kami, anak Maria, berbeda dengan Yesus Anda yang adalah Tuhan Anda yang datang kepada Paulus, sudah selesai perkara. Paulus memang mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Oke? Memang ada Yesus lain. Dan Paulus mengatakan murid-murid Yesus itu adalah penyusup. Murid-murid asli Yesus itu adalah penyusup. Anda bisa baca dalam Galatia 2:1 perikop. Bagaimana kemudian Petrus, Kepas dianggap sebagai penyusup kepada ajaran Paulus. Jadi memang ada pertentangan antara murid Yesus dan Paulus. Kemudian Yesus sudah mengatakan nih, ada Yesus palsu. Paulus mengatakan beliau mengajarkan Yesus yang berbeda dengan Yesus anak Maria. Di mana Paulus mengatakan bahwa dia mengajarkan Yesus yang bukan anak Maria? Di mana itu Paulus tuliskan? Di suratnya di Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus dengan terang mengatakan bahwa Kristus yang datang kepadaku bukan anak Maria. Berarti benar yang saya katakan, Kristen ingin mengkawinkan antara Yesusku anak Maria dengan Yesus Paulus yang bukan anak Maria. Makanya Kristen itu paling tidak suka kalau dibahas Paulusnya. Kenapa? Karena Paulus inilah yang pendiri agama Kristen, bukan Yesus anak Maria. Sekali lagi saya katakan ke ibu-ibu resmi, Paulus mengakui ada Yesus lain. Paulus mengakui yang datang kepadanya bukan anak Maria. Di mana Paulus mengakui itu? Galatia 1 nomor 11, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Selamat ya Ibu Rasmi, karena Anda sudah mengakui menyembah Yesus yang lain daripada anak Maria. Itu kemajuan yang sangat luar biasa dan Kristen harus mencontoh itu. Silakan. Salah Anda di situ tadi aku katakan yang disalib itu adalah anak Maria, itulah yang datang kepada Paulus. Ya. Bukan. Tetapi sewaktu datang kepada Paulus, makanya gini Bang Juma. Jadi pahami dulu ya, Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, naik ke surga, baru mendatangi Paulus gitu. Ya, jadi mendatangi Paulus itu sudah dalam wujud Tuhan, bukan lagi dalam wujud manusia.
Jadi anak Maria berubah menjadi Tuhan. Jadi gini, Bu Rasmi, Anda jangan kawinkan, bukan anak Maria yang berubah jadi Tuhan. Tuhan yang menjadi anak Maria, lahir menjadi anak Maria. Gitu. Yang memang dia dari awalnya dia memang sudah Tuhan. Gitu. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kok Anda mengatakan Tuhan yang datang menjadi manusia? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Itulah yang saya katakan, Kristen ini penumpang gelap yang ingin mengkawinkan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti bukan Bapa yang turun menjadi manusia. Kalau Bapa yang turun menjadi manusia, maka dia mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Nah, itu baru. Artinya yang jadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukan. Makanya Paulus tahu. Dengarkan Paulus dong. Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Untuk itulah Yesus datang menjadi mayat, agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi Paulus yang mengatakan ini jadi mayat dulu supaya dia keluar untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya Yesus memberikan pengajaran di dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Anak manusia itu banyak. Yudas, Yesus Barabas, banyak anak manusia. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga bangkit. Setelah bangkit, dilantik menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Itulah yang Al-Quran katakan dalam surah Ar-Raf ayat 207 dan ayat 27 dan ayat 30. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahanmu. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai junjunganmu. Kenapa? Karena kamu kufur terhadap perintahku. Itu yang terjadi di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Orang Israel harus tahu, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang disalib ini dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Itulah kamu. Itu memang Tuhanmu, karena kamu angkatan jahat. Kamu ingin menggabungkan. Oke, Bang, nah, bentar, ya silakan. Silakan. Oke Bang, di Al-Quran kan dikatakan yang disalib itu kan yang disuruh manusia yang diserupakan Bang. Jadi Bang, menurut Quran Bang, siapa yang disalib itu Bang? Al-Quran mengatakan. Bentar dulu sahabat, biar aku jelasin ini ya. Bentar Bang Jumaya, biar aku kasih penjelasan sedikit tentang Tuhan ya. Kalau Tuhan bagi kami agama Kristen dan menurut Alkitab ya, yang Tuhan itu adalah firman yang hidup ya. Kita ulang dulu, kita baca di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini ada firman, ada Allah. Allah yang Maha Esa mempunyai firman. Ya, kalau dalam versi manusia, firman itu adalah perkataan. Tetapi kalau dalam versi Allah yang Maha Esa, firman, ya itu dikatakan firman. Kalau dalam versi Allah, gitu ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini firman ini dihidupkan. Firman ini dihidupkan, lalu disebut juga firman yang hidup itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman yang hidup bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di sini firman yang hidup bersama-sama dengan Allah menjadikan segala sesuatu dan menjadikan manusia.
ya. Dan firman yang hidup itu lahir menjadi manusia. Jadi yang Tuhan bagi kami menurut Alkitab adalah firman yang hidup, bukan Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa bagi kami adalah Bapa yang lebih besar. Ya, itu dia bedanya Bang Tuna antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Ya, kalau menurut Alkitab, Allah yang Maha Esa menghidupkan firman-Nya. Firman yang hidup itulah yang kami sebut dengan Tuhan. Firman yang hidup itulah yang diutus oleh Allah yang Maha Esa datang ke dunia, lahir menjadi manusia. Itu. Jadi bukan Allah yang Maha Esa itu yang datang ke dunia, tetapi firman-Nya yang hidup. Tidak ada salah yang Anda sampaikan. Makanya Paulus memiliki 13 kitab. Kenapa? Karena dia menerima dari makhluk yang bisa berfirman kepadanya. Sedangkan Yesus kami berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Dia bukan firman hidup. Kalau firman hidup itu Kristus yang datang yang seenak perutnya berbicara kepada Paulus. Itu firman hidup itu. Seenak dewe ngomong. Itu kan dia Bang sudah menjadi manusia. Sabar. Firman menjadi manusia, alam semesta ini menjadi alam semesta ini dari firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah. Perintah itu firman. Jadi, maka jadi. Maria, hamil. Lahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Jadi Yesus. Bedanya muncul Kristen. Ciptaan Tuhan bernama Yesus dianggap Tuhan dengan embel-embel firman yang hidup. Kalau itu Yesus firman hidup, maka Yesus bisa seenak perutnya ngomong. Karena firman itu perkataan hidup, artinya orang ini seenak perut ngomong apa saja boleh. Kenapa? Karena dia firman yang hidup. Artinya dia adalah kalam. Dia adalah kalam, sifat Allah yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Faktanya, aku tidak dapat berkata-kata deh. Katanya firman hidup. Yang firman hidup itu yang datang ke Paulus. Paulus, ya Tuhanku yang kuaniaya. Apa? Pergilah, aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu beritakan. Apa itu? Roma, Filipi. Ajarkan itu semua. Itu firman hidup. Kalau Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Firman hidup katanya. Jadi Anda mencoba untuk mengkawinkan antara Yesus kami yang rasul penyampai firman kepada Bani Israel dengan makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda. Itu beda dengan Yesus kami, dengan Yesus Anda. Jangan Anda kawinkan, selesai sampai di situ. Gak usah kau ngemis-ngemis Yesus anak Maria. Katakan saja, Tuhan kami mengajarkan kami untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhannya orang Yahudi. Sekarang kami ini adalah anak-anak Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Kristus. Aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan itu Tuhan kamu kan? Jadi kamu gak usah bawa-bawa Yesus. Kenapa? Yesus ketika diminta oleh iblis, aku akan berikan semua kuasa dan kemuliaannya apabila kamu tunduk kepadaku, wahai Yesus, sebab aku memberi kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa kata Yesus kami? No, I don't like. Saya tidak suka. Gitulah mungkin. Saya tidak suka. Saya ada Tuhan sendiri. Saya penerima firman. Apa yang kukatakan sesuai apa yang diperintahkan. Kuasaku pun dari Dia. Bapak backinganku, ngapain kau? Berarti Yesus tidak menerima kuasa. Dia tetap saja mengatakan dalam Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lu mau apa? Ada Tuhanku. Nanti Bapakku yang akan menangani. Aku hanya sebagai wakil, sebagai duta saja. Apa yang diperintahkan itu kulakukan. Apa yang disuruh aku katakan itu yang kusampaikan. Ngapain kau kasih aku kuasa? Tapi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Hayo. Siapa itu? Yesus tidak mau menerima. Siapa yang keluar dari kubur yang menerima? Itu tanda angkatan jahat.
yang sudah dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang angkatan jahat. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 yang tadi nomor 40, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, yang sudah menyalib Yesus ini, yang sudah dijadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Selamatkan cepat diri kalian. Itu saudara. Jadi jangan Anda kawinkan antara Yesus kami anak Maria dengan Kristus yang bukan anak Maria. Bu Rasmi mengatakan dia anak Maria. Mana bisa? Anak Maria manusia yang datang kepada Paulus bukan manusia. Anda akan mengatakan nanti, oh dia sudah bukan lagi manusia karena dia sudah naik ke surga jadi Tuhan. Nenek Mukiper. Mana bisa? Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Siapkan itu baik-baik. Jadi yang sekarang ini yang datang kepada kalian itu yang Anda katakan Roh Kudus pada kami, Roh Kudus pada kami, itulah Kristus palsu yang ada dalam diri kalian. Kesimpulannya di mana? Yesus anak Maria ini manusia dikutuk nggak? Enggak. Tetapi yang disalib ini adalah manusia yang dikutuk. Itulah yang kalian tuhankan. Kalau Anda mengatakan itu adalah anak Maria, tunjukkan kepada saya apa dosa Yesus kami sehingga dia pantas untuk dikutuk oleh Elohim. Ada? Pernahkah dia mencuri? Pernahkah dia berzina? Pernahkah dia merampok? Pernahkah dia membunuh? Sampai dia harus dikutuk? Enggak sama sekali. Sedangkan banyak orang yang lulus dari syarat disalib. Yudas berkhianat, makan suap, fasik, dia cocok untuk duduk disalib. Yesus enggak. Tapi kalian pingin kali supaya Kristus yang datang kepada kalian itu kalian nyamar-nyamarkan sebagai anak Maria. Padahal tidak bisa, Anda nyebrang, nggak bisa. Penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris. Penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Makanya mereka sepakat membunuh Yesus. Bukan sepakat membunuh karena dosa waris. Enggak. Sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Makanya mereka sepakat membunuhnya. Pada saat mereka sepakat membunuh, Bapak yang mengutusnya tinggal diam enggak? Enggak. Yesus diselamatkan oleh Bapaknya, oleh Tuhannya. Berarti yang disalib ini siapa? Ya penggantinya. Siapa penggantinya? Ya Yesus Kristus yang bukan anak manusia. Siapa bilang dia bukan anak manusia? Paulus. Makanya Quran saya mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Apakah itu betul? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34 sampai nomor 40 kamu baca. Benar Al-Quran itu yang mengatakan itu. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Benar Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Sekarang tolong tunjukkan dulu dosa Yesus kami apa sampai dia harus dikutuk di tiang salib. Ingat, salib adalah bagi Elohim hukuman buat pelaku dosa yang sepadan hukuman mati. Salib bagi Yahudi hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dua ini Tuhan Elohim dan orang-orang Yahudi tidak bisa berubah. Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk Tuhan. Kristen muncul, salib adalah untuk nebus dosa. Itu bisikan dari Kristus palsu. Paham sampai sini? Apa buktinya? Nah, kita lihat di Galatia 5 nomor 1. Bisikannya nih. Kristus palsu datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan menyertaimu ke sana dan akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, Paulus ikut. Paulus didatangi kemudian. Ajarkan kepada orang Roma. Dia sudah merdeka dari menyembah Tuhan. Jangan lagi nyembah Tuhan ya. Kalian
kalian semua bukan lagi hamba. Kalian sekarang sudah anak-anak Tuhan. Paulus nerima itu, maka ditulislah Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1. Kristus. Nah, maksudnya siapa tuh? Kristus. Yang datang membisikkan dia di padang gurun. Kristus telah benar-benar memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Ini Yesus kami nih. Jika engkau mengasihi aku, Yohanes 14:12, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tidak meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Itu bukan ajaranku. Malah Yesus mengatakan dalam Matius nomor 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Berarti kata Yesus, kalian itu harus diikat dengan hukum Taurat. Kalian maksudnya Bani Israel, kalian kan bukan muridnya. Sedangkan Kristus yang muncul, jangan lagi kau mau diperhamba. Kalian sekarang bukan hamba. Kalian sekarang ini adalah anak-anak Tuhan. Bah, mantap kali bah. Sedangkan Yesus ketika ditanya, guru apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup? Dia tidak mengatakan, jadilah kalian anak-anak Tuhan. Enggak. Dia mengatakan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Sudah. Kalau begitu tinggal satu. Apa itu guru? Jual semua hartamu, berinfak, bersedekah, berikan kepada si miskin. Nah itu ajaran Yesus. Bukan ajaran bebas dari segala aturan cahayu. Ya, sekali lagi saya serahkan kepada kalian berdua, saudara saya. Tolong tunjukkan kepada saya dosa apa yang dilakukan anak Maria sampai dia pantas lolos memenuhi syarat untuk disalib, untuk dikutuk. Silakan. Oke, saya ini ya. Tadi kita buka Yesus itu lahir untuk apa kata malaikat Gabriel? Untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Itu tadi ya. Jadi Yesus itu diutus oleh Allah Bapa, ya. Diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Ya, begitu ya. Jadi jika seorang yang diutus untuk menyelamatkan umatnya, Anda katakan tadi diselamatkan oleh Allah, berarti diutus untuk menyelamatkan, Anda katakan diselamatkan. Berarti Yesus Anda tidak mampu menyelamatkan Anda, sehingga Yesus Anda itu diselamatkan kembali oleh Allah Anda. Tetapi kalau Yesus kami, memang Yesus kami adalah juru selamat yang memang mampu menyelamatkan kami. Kenapa dia mampu menyelamatkan kami? Karena memang dia adalah firman yang hidup ataupun Allah yang datang ke dunia. Dan kenapa Yesus kami mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Kita buka di Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman telah menjadi manusia. Dan kita lanjut, kita buka di Filipi 2 ayat 11. Ya, firman telah menjadi manusia tadi. Kita lanjut di Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi dalam keadaan manusia, saya ulang di ayat 8 tadi, dalam keadaan manusia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi dia merendahkan diri dalam keadaan manusia, maka dia katakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia dalam posisi merendahkan diri sebagai manusia. Karena dia katakan apa yang selayaknya manusia, bukan sebagai Allah, karena Allah bukan manusia.
Begitu. Jadi kalau perkataan Yesus sebagai manusia, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam posisi merendahkan diri. Begitu dia Bang Juma ya. Tetapi pertanyaan saya. Ya, bentar. Tolong dijawab Tetapi pertanyaan saya. Iya bentar. Karena Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati, maka Allah Bapa mengaruniakan kepadanya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dah, itu. Oke, Bang Juma. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Anda kan cuman, ya kayak tadi yang pertama, Anda cuman mengkawin-kawinkan antara Yesus kalian dengan Yesus kami, anak Maria. Anda cuman mengkawin-kawinkan, cocok-cocokkan. Sekarang pertanyaan saya, supaya Yesus yang turun menjadi manusia itu adalah Yesus kami, Anda harus membuktikan, ada tembok tinggi yang harus Anda lalui dulu. Apa itu? Bukti bahwa Yesus kami memiliki dosa yang pantas untuk dikutuk oleh Elohim. Ada enggak? Jawab itu dulu. Gini Bang Juma, saya tidak ngerti siapa Yesus kalian gitu. Kalau Yesus kalian tidak mampu menyelamatkan kalian, sehingga Allah kalian menyelamatkannya buru-buru naik ke surga, yaitu Yesus kalian, bukan Yesus kami. Kalau pertanyaan Yesus saya, Allah yang mampu menyelamatkan. Pertanyaan saya, kalian memang punya Yesus Kristus, itu Tuhan kalian. Kristus kalian itu Tuhan kalian, sembahan kalian. Saya tidak mengganggu itu. Tetapi kami sebagai pengiman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel, seorang anak yang suci dari seorang wanita bernama Maryam atau Maria, tolong kamu tunjukkan kepada saya, karena salib itu adalah hukuman. Salib adalah hukuman bagi pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini harus dilalui oleh korban yang disalib tersebut. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria memenuhi dua syarat ini? Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutukkah dia oleh Elohim? Apakah Yesus memenuhi dua syarat ini? Silakan Anda jawab. Oke, yang Anda katakan tadi yang memenuhi syarat untuk disalib di tiang salib itu adalah manusia jahat ataupun orang yang berbuat kejahatan. Itu ya, garis bawahi di situ manusia yang berbuat jahat. Tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu perbedaannya manusia dengan Allah yang menjadi manusia. Saya bilang, jangan Anda bawa-bawa dulu konsep Kristen ke situ. Saya sudah mendudukkan Tuhan Anda adalah yang berkuasa. Tuhan Anda berkuasa di langit dan bumi. Tuhan Anda begini dan begono. Tuhan Anda jadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Silakan aja dengan konsep itu, silakan. Saya hanya minta, kalau itu adalah Yesus kami yang disalib, berarti Yesus kami ini memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dia dikutuk oleh Elohim pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus kami ini memenuhi syarat? Adakah anak Maria melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Adakah kemudian anak Maria ini dikutuk oleh Elohim? Adakah? Kalau ada, tunjukkan apa perbuatan yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Pernahkah dia melakukan satu kemaksiatan? Kalau iya, apa? Coba, supaya kita buktikan bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus kami, bukan anak Maria. Silakan Anda buktikan kalau yang Anda sembah itu adalah anak Maria. Pernahkah anak Maria melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Pernahkah anak Maria itu dikutuk oleh Elohim? Silakan Anda jawab. Oke, anak Maria tidak pernah dikutuk oleh Elohim karena dia datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Bagaimana ceritanya Anda ini? Dia datang menyelamatkan manusia dengan cara datang kepada Paulus, menyembah dia. Mereka orang-orang diselamatkan oleh Yesus yang datang kepada Paulus, wajib hukumnya menyembah dia dan mengatakan dia mati disalib untuk dosa-dosa mereka. Itu Yesus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria itu.
Dan tapi Anda memaksa kalau itu adalah anak Maria. Tapi mulut Anda sendiri mengatakan anak Maria tidak melakukan dosa apapun. Berarti yang disalib bukan anak Maria. Karena syarat untuk disalib harus memenuhi dua ini. Pertama, melakukan dosa kemaksiatan yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 22 23. Kedua, dia wajib hukumnya dikutuk oleh Elohim. Anak Maria tidak memenuhi syarat. Berarti bukan dia yang dikutuk di atas tiang salib. Sampai sini paham? Karena anak Maria itu Tuhan. Nah, itu yang Anda maksud Tuhan yang datang ke Paulus. Anda kira anak Maria. Anda menggabungkan antara dua Yesus. Karena kalian itu penumpang gelap. Kalian bukan murid Yesus yang asli anak Maria. Kalian adalah orang luar dari Aule, tempat pengajaran Yesus anak Maria. Kalian cuma datang setelah ditiup. Ditiup oleh siapa? Oleh iblis yang datang kepada Paulus. Baptis mereka, baptis. Sudah, kau percayalah itu bahwa yang mati itu Yesus anak Maria. Sedangkan ketika Anda ditanya, apa dosa anak Maria? Sampai dia harus dikutuk dan disalib. Anda nggak bisa. Malah Anda mengatakan nggak ada. Kesimpulannya bukan anak Maria yang disalib. Karena dia tidak memenuhi syarat itu. Yang memenuhi syarat adalah orang yang berkhianat, makan suap, orang fasik. Itu yang memenuhi syarat untuk disalib. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Sedangkan yang dikutuk adalah orang yang makan suap. Yesus makan suap? Enggak. Jadi yang terjadi Bu Rasmi, kalaupun yang disalib itu bom-bom, begitu sampai di mimbar gereja, bom-bom ini berubah menjadi anak Maria. Oh, Tuhan kami datang, dia hidup, dia lahir, dia dibunuh, karena pada saat itu dia belum jadi Tuhan. Bom-bom loh ini. Apalagi iblis. Bom-bom Anda lapis dengan pakaian Yesus anak Maria bisa. Apalagi iblis. Makanya dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Jangan kau percaya, sebab nabi-nabi palsu. Nabi aja bisa. Apalagi kalau hanya mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh. Nah, setelah dia bertemu dengan Yesus, muncullah 13 buku sebagai ajaran dari Yesus yang datang kepada dia. Padahal Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada berkata Mesias di sini, Mesias jangan kau percaya, itu bukan aku. Itulah yang datang kepada Paulus yang bukan aku. Kata Yesus jangan kau percaya. Tapi orang Kristen percaya. Apa akibatnya setelah mereka percaya? Seakan-akan mereka digiring kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Padahal bukan. Yang pakai ini sekali-sekali apa? Jadi Anda tidak bisa memberikan bukti akurat. Syarat untuk disalib harus dikutuk oleh Elohim dan harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ada enggak? Terpenuhi oleh Yesus anak Maria? Enggak ada dong. Malah mulut Anda sendiri mengatakan enggak ada. Ya sudah, wes. Ada lagi? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari Yesus berarti anak Maria. Tapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Kebetulan memang Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang mengaku pakai namaku. Yesus mengatakan dia anak manusia dan tidak pernah berubah menjadi anak ayam, anak setan, anak apapun. Dia tetap anak manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua nanti sebagai anak manusia. Kapan dia pernah berhenti berubah menjadi anak manusia? Enggak pernah. Ibrani 13:8, Yesus kemarin, hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kok jadi berubah jadi Tuhan pula pada Paulus? Bukan, yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Dia tetap manusia. Ingat ketika Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 27.
Sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikian juga nanti kedatangan aku sebagai anak manusia. 29, 30, akan nampak tanda di atas langit. Anak manusia akan datang. Anak manusia yang datang. Yesus sendiri loh yang mengatakan ketika dia di bumi. Yohanes 1 nomor 51. Langit terbelah, malaikat Tuhan naik turun untuk menyampaikan firman kepada aku, anak manusia. Anak manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Gimana ceritanya? Tiba-tiba jadi Tuhan. Oh, yang datang kepada Paulus itu dia sudah di surga. Gimana ceritanya? Jadi Anda mencoba untuk menipu orang dengan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang KW. Yesus yang KW lah yang menghantarkan Anda menjadi Kristen. Yesus yang KW yang mengajarkan Anda bebas, tidak lagi menyembah Tuhan. Yesus yang KW yang mengajarkan Anda kemudian menjadikan diri Anda menjadi bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Itu Yesus KW. Itu Yesus KW itu. Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Anda sendiri mengatakan Anda bukan hamba Tuhan, Anda adalah anak Tuhan. Beda. Hanya ada dua kelompok ciptaan Tuhan yang tidak mau mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah iblis, bukan hamba Tuhan. Yang kedua adalah Kristen, bukan hamba Tuhan. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Sedangkan Yesus, anak Maria, Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus menyembah, berarti dia hamba. Sedangkan kalian bukan hamba. Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Parah kali. Anak Tuhan kok jualan minuman keras. Saya kira begitu, saudari Rasmi. Ya, tidak ada alasan untuk Yesus kami disalib. Itu hanya pandai-pandaian kalian aja. Kita naikkan saudara Kristen yang lain. Oke, bentar dulu Bang Juma. Buka dulu di Lukas 2. Lukas 2. Anda selalu mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi manusia untuk disalib. Oke, sekarang buka dulu Lukas 2 ayat 11, ayat 10. Ya. Kita baca mulai dari ayat 8 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atas seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi Tuhanlah yang lahir menjadi manusia, yaitu Yesus namanya sebagai anak Maria. Gitu. Jadi kalau Anda mencari-cari tadi dosa daripada manusia, ya jangan Anda bandingkan dengan Tuhan yang berkuasa. Berkuasa mau menjadi manusia ataupun mau menjadi api ataupun mau menjadi cahaya. Ya, karena yang datang itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Namanya Yesus gitu ya. Jadi jangan Anda coba-coba mencobai Tuhan. Oke, Bang Juma. Oke, saya jawab. Manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak dikutuk oleh Tuhan, tidak memenuhi syarat untuk disalib. Apalagi Tuhan. Tuhan memenuhi syarat untuk disalib? Enggak dong. Salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia yang disalib. Ini ajaran koplak. Syarat untuk disalib, melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dikutuk oleh Elohim. Itu syarat. Manusia Yesus tidak memenuhi syarat, apalagi Tuhan. Tuhan itu maha suci.
Bagaimana mungkin dikutuk? Dompala Kardoba. Udah selesai. Jadi doktrin 2000 tahun lamanya itu adalah sesuatu yang terindikasi pembodohan. Silakan saudara Andren. Dari mana? Katolik, Protestan? Assalamualaikum Bang. Bang. Waalaikumsalam. Ya. Boleh izin ini apa? Makan otak oten Bang. Biar Wah, dia cerdas mantap. Bang. Semakin dimakan semakin habis. Saya pusing Oke, dengerinnya Bang. Kalau oten-oten ngejelasin malah muter-muter terus. Dijelasin Iya. Mutar. tak ngerti-ngerti. Rasanya pengen dimakan aja itu otaknya biar agak cerdasan. Iya. Yaudah, terima kasih Bang. Makasih Izin saudara turun, Bang. Andren. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo saudara Anugrah, dari sekte mana bang? Ribut. Dari Kristen bang. Iya. Kristen Protestan bang. Ya. Oke, Anda sudah mendengarkan tadi kurasa ya? Ya. Noise, Bang, noise. Kalau mendengar kayak tadi ya, saya sedikit baru naik bang. Iya. Halo. Iya. Halo. Halo bang. Iya, siap. Suara saya kedengaran nggak?